Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita malam hari ini bertemu sama Bapak Dr. Doni Widianto, PJS Wali Kota Surakarta. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Ini saya sama teman-teman kru Perdikan ya dalam rangka podcast ini untuk mengenang Bapak selama 2 bulan bertugas di Kota Solo ini. Saya masih ingat ketika Pak Doni pertama kali hadir di sini disambut Kepala OPD dan para pejabat. Pak Doni bilang bahwa semua orang pengen tidur di sini. Mereka rela kampanye, mereka rela mengeluarkan uang dan sebagainya. Tapi saya tidak. Saya bisa tidur di sini meskipun jabatan saya hanya PJS 2 bulan, tapi semua orang memimpikan tidur di sini. Nah, pada malam kali ini kami pengen mengenang selama 2 bulan. Nggak terasa Pak ya 2 bulan Pak ya, sudah terlalu ya. Padahal kayak kemarin sore itulah. Terus gini Pak, kesan-kesan Pak Doni selama memimpin Kota Surakarta ini menjadi pejabat sementara. Apa Pak? Sederhana aja. Terima kasih Pak Langgeng. Pada malam ini bisa bertemu dalam acara podcast ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Langgeng pada saat acara Wilujeng Sumping ya. Jadi pertama kali kami bertugas sebagai penjabat sementara Wali Kota Surakarta selama 2 bulan ini, dan memang pada saat pertama kami di sini kebetulan sama pemerintah Kota Surakarta saya diberi tempat tinggal sementara ada di rumah dinas Wali Kota, namanya Loji Gandrung. Dan memang betul Loji Gandrung itu bukan sekedar rumah dinas, tapi memang punya nilai historis yang begitu tinggi, luar biasa. Dan tentu memang tadi saya sampaikan oleh Pak Langgeng, memang banyak orang ingin tidur sini. Sebetulnya bukan tidur sininya, tapi menjadi seorang kepala daerah ya, Wali Kota Surakarta. Dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat, Pak Mendagri, untuk menduduki jabatan sebagai pejabat sementara Wali Kota Surakarta. Dan ini suatu amanah. Amanah bagi kami untuk mempertanggungjawabkan selama saya menjabat sebagai pejabat sementara Wali Kota Surakarta. Dan alhamdulillah memang tidak terasa ya, 2 bulan ini saya 2 hari lagi tugas saya selesai di sini. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta, Pak Sekda, Kepala OPD, kemudian Prokompimda, kemudian masyarakat Solo yang begitu luar biasa, sehingga tugas-tugas kami saya katakan secara umum bisa berjalan lancar. Karena pada saat pertama kali sini, waktu itu saya menyampaikan ada 2 agenda besar ya, di luar agenda dari yang pertama tentu mensukseskan acara Peparnas, dan alhamdulillah berhasil, sukses, lancar. Kalaupun ada komplain sedikit-sedikit, tidak menjadi sesuatu yang viral ya, yang mengganggu jalannya Peparnas. Dan yang kedua itu sudah berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ini sebentar lagi akan ada pilkada, dan tentu proses untuk menuju ke pilkada itu kami harus banyak koordinasi, kolaborasi dengan pihak-pihak lain sebagai penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, Prokompimda, dan kami Pemkot punya acara di pilkada. Dan alhamdulillah selama masa kampanye sepanjang sepengetahuan saya hampir tidak ada sesuatu yang ramai ya, yang ramai di sini, dan semuanya bisa berjalan lancar. Semoga nanti sampai dengan hari H pencoblosan sampai mungkin pasca perhitungan suara itu, saya mohon nanti bisa berharap Surakarta itu bisa berjalan kondusif ya, pilkadanya damai dan bahagia. Jadi pilkada itu kan sekarang harus riang dan bahagia. Namanya
pesta. Pesta ya, Iya. pesta demokrasi itu harus bahagia. Iya. Bahagia tidak hanya bagi paslonnya, tapi seluruh masyarakat masyarakat. Kota Solo. Dan dua agenda ini semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentu ini dukungan semua pihak. Jadi tugas kami di sini banyak koordinasi, banyak kolaborasi dengan stakeholder terkait, kemudian konsolidasi internal dengan Pak Sekda dan pimpinan-pimpinan OPD agar selama perjalanan selama 1-2 bulan di sini sampai nanti Pak Wali Kota definitif kembali bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Kemarin kan Pak Doni sempat bikin surat edaran tentang netralitas PNS, OPD, ASN, ya. ASN ya. Apakah selama hampir 2 bulan masa kampanye ini ada temuan ada anak yang PNS atau ASN yang nakal sehingga perlu dijewer atau relatif aman? Ya, jadi memang untuk netralitas ASN begitu saya hari pertama di sini saya sudah minta BKD, jadi ada 3 yang membuat kami mematapkan untuk netralitas ASN. Yang pertama, satu kami buat surat edaran Wali Kota Surakarta terkait dengan netralitas ASN. ASN itu ada PNS dan P3K. Yang kedua, kami juga buat surat edaran Wali Kota netralitas tenaga kerja dengan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja. Karena apapun TKP kan bukan ASN, tapi dia kan selaku pelayan publik, sehingga harus bersifat profesional. Nah, ini juga harus kami minta netral. Yang ketiga, kami bentuk Satgas netralitas ASN. Kalau tidak salah ada 6 Pokja, yang ini juga kami minta pasif untuk melakukan sosialisasi. Intinya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Kami kemarin baru saja ketemu dengan Ketua Bawaslu, kami tanya apakah ada pelanggaran dari ASN atau dari TKPK. Alhamdulillah jawabannya tidak ada, dan semoga sampai dengan selesai coblosan itu tidak ada pelanggaran terhadap netralitas ASN. Dan informasi dari BKD kami tahu pada saat Pilpres pun sama Pileg Kota Surakarta itu zero pelanggaran ASN. Itu saya terima kasih ya, karena kedewasaan politik teman-teman ASN, TKPK di sini bagus lah menurut saya, sehingga kami pun memantau di aduan-aduan, karena aduan kami tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN maupun TKPK. Semoga ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga lancar Pak ya. Ya, kami juga bikin ini video kami publish, kemudian kami bikin flyer-flyer yang terkait dengan netralitas ASN. Disupport bagus lah sama teman-teman yang ada di OPD Kota Surakarta ini. Di luar program besar tadi Pak ya, masalah peparnas dan netralitas ASN apapun PNS, ini gimana Pak selama memimpin ini, kinerjanya bagaimana? Apakah teman-teman PNS atau OPD ini biasa-biasa saja atau menyambut baik, atau mereka tetap bekerja seperti koridor seperti apa yang mereka lakukan selama ini? Jadi memang sejak hari pertama sini sampai dengan menjelang berakhirnya saya sebagai PCS, pertama kami lihat teman-teman OPD itu sangat mensupport ya kepada saya di sini, sehingga pekerjaan dengan tanggung jawab kami di sini berjalan begitu baik, dan memang teman-teman bekerja sudah secara profesional ya. Jadi meskipun ada transisi antara wali kota definitif sampai saya tuh seakan-akan tidak ada sekat ya, karena mereka bekerja sesuai dengan orientasi, ya, maksudnya orientasi menyelesaikan tugas-tugas kinerja, pelayanannya publik, dan saya lihat juga tidak ada sesuatu yang memang membuat saya tuh ragu-ragu untuk menyelesaikan tugas. Teman-teman di Kota Surakarta supportnya luar biasa, attitude-nya juga bagus, dan ini tentu karena teman-teman di Kota Surakarta sudah biasa menyelenggarakan ya event-event yang sifatnya skala internasional, nasional, dan saya katakan Solo itu kan kota yang tidak pernah tidur ya. Event apa saja itu ada, tidak mengenal waktu bahkan. Jadi mau minggu pagi, minggu siang, malam pun ada. Bahkan di tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan pun punya event-event. Ya, artinya secara umum bahwa teman-teman di ASN ya, masuk pejabatnya di Kota Solo, mereka bekerja secara profesional, melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan target-target kinerja.
Tapi ini suatu yang bagus sekali ya, dan saya yakin nanti siapapun wali kota terpilih nanti mereka terbiasa menghadapi setiap style pemimpin, mereka sudah bisa beradaptasi dengan baik. Ciamik bagus ini. Gini Pak, saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Doni bahwa tadi bahwa apa teman-teman ASN sangat-sangat profesional. Diharapkan nanti saat pencoblosan pun juga tidak ada apa ria-ria yang ada menjadi ganjalan, dan benar-benar lancar pilkada ini dan menghasilkan pemimpin yang baik. Ini di luar tugas-tugas kenegaraan, di luar tugas-tugas nganu, gimana Pak Doni kesan selama tinggal di Solo ini, apakah kulinernya, apakah suasana masyarakatnya, dan lain sebagainya, punya kesan apa? Satu ya, makanannya enak-enak, enak-enak, murah-murah ya, terutama nasi liwetnya. Waduh, mantap. Saya suka sekali nasi liwetnya. Yang kedua, sejak di sini saya baru tahu namanya teh kampul. Oh, teh kampul. Ternyata rasanya cepet-cepet, legit, manis. Ya gitu. Sebenarnya teh kampul itu di Semarang nganu Pak, lemon tea itu Pak. Lemon tea, ya, betul. Tapi sini namanya unik Pak, unik, ya, teh kampul. Untuk wedangan-wedangan gimana Pak? Sempat menjelajah di mana saja Pak? Saya sering pernah angkringan satu di Basuki, kedua Omah Semar, yang ketiga di yang ini, yang ada bancinya itu siapa? Yang di dekat Sunan Hotel itu, iya. Gareng. Bapak Gareng. Ya. Apa yang menjadi kesan Pak, selain masyarakatnya yang senang wedangan, menunya juga yang bagaimana menunya Pak? Kan memang cocok di lidah saya. Dan itu kan merakas. Itu kan beda Pak, lidah Pekalongan, lidah Semarang, sekarang lidah Solo Pak. Kebetulan lidah saya lidah Jawa. Lidah Jawa. Makanan Jawa ya saya makan. Oh ya. Selain makanan apa lagi Pak yang membuat kesan Pak Doni? Mungkin apa? Keramah-tamahan masyarakat Solo. Jadi saya lihat begitu saya di sini AS-nya itu murah senyum dan masyarakat juga murah senyum. Ada satu yang saya selalu bertanya-tanya. Jadi ketika masyarakat tahu saya wali kota tuh, baik ASN maupun masyarakat tuh sering ngajak foto, saya bingung. Waduh, mungkin mergo ganteng ya Pak? Ya nggak tahu ya. Jadi saya berkali-kali ikut ini, menghadiri sambutan, menghadiri pembukaan, misalkan ada ini ya, galeri UMKM. Jadi setiap saya ngunjungi satu-satu tuh pasti ada minta foto. Jadi saya pernah ada stand 20 tuh ya 20 foto itu. Wah nganu Pak. Iki ketoke nganu Pak. Acara seminar formal pun sama. Jadi kalau tahu. Ini gambaran comben nak Pak Doni bener-bener nyalon jadi wali kota di Semarang apa di Pekalongan sana, ini jadi modal Pak. Wah angger nganu mesti njaluk foto gitu kok. Kualat nanti. Cukup segini aja. Nanti setelah pulang apa rencana Pak Doni ke Semarang menjadi apa, petugas, menjadi pejabat lagi di inspektorat? Apa yang akan sulit nggak untuk kembali lagi ke pekerjaan semula? Jadi jabatan definitif saya kan inspektor ya, dan saya menjadi kerja di inspektorat itu sudah hampir 28 tahun. Dan saya sudah tahu betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai inspektur ya. Dan tentu ketika saya kembali tidak ada sesuatu yang berbeda. Dan lagian saya di sini kan juga hanya 2 bulan ya. Dan saya selama di sini pun selalu memantau tugas-tugas yang ada di inspektorat. Jadi tidak ada gap yang signifikan lah. Dan tentu ada plusnya ketika saya menjadi PJS wali kota yang urusannya tuh ada 3 peran kepala daerah. Jadi 1 urusan pemerintahan, kedua urusan pembangunan, yang ketiga urusan kemasyarakatan. Kalau saya di Kepala OPD provinsi kan tidak sampai 3-3-nya ya, hanya mungkin di inspektor kan lebih fokus di pemerintahan, pembangunan dikit-dikit, masyarakat lebih ada. Sehingga pengalaman yang berharga sebagai pejabat kota itu nanti bisa diterapkan pada saat saya kembali ke inspektorat. Karena nanti mungkin terkait dengan pemeriksaan atau pengawasan jalannya pemerintahan itu saya tahu betul kedalamannya. Ternyata tidak hanya dari aspek luarnya saja, tapi ternyata di dalam mengambil sebuah proses kebijakan itu ada banyak dinamika. Kalau selama ini kan kami inspektor kan tahunya kan setelah selesai, oh harusnya gini, harusnya itu, harus ini.
tapi ternyata tidak semudah itu dalam merumuskan suatu Basa Jawane ora saklek, Pak ya. ora saklek. Itu harus banyak pertimbangan. Mungkin sebelum kita masuk ke mana-mana ada pertanyaan dari Pak Alik, dari Pak Bam. Terima kasih Pak Doni dan selamat datang untuk Pak Doni memimpin Kota Solo. Ini kan Pak Doni aku pejabat PJS Wali Kota. Ini kedatangan mantan wali kota yang dulunya juga presiden ke-7, sekarang presiden ke-7. Nah, panjenengan waktu itu saya amati juga ikut menyambut Kota Solo. Iya. Bisa ini semacam menyambut kedatangan Pak Jokowi yang begitu antusias warganya. Kemudian setelah Pak Jokowi berada di sini menjadi warga Anda, itu Pak Doni menyikapinya bagaimana ke depannya dan juga kaitannya dengan pilkada itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjar. Pak Anjas ya. Jadi memang betul pada saat kepulangan Bapak Jokowi setelah pelantikan Presiden Prabowo, beliau ke sini, kemudian kami dari pemerintah Kota Surakarta menyambut beliau sebagai mantan presiden ya. Dengan segala prestasinya tentu kita sambut, dan ternyata prediksi kami di luar dugaan. Jadi yang nyambut banyak sekali ya. Dan kami punya tanggung jawab bagaimana agar kepulangan beliau itu bisa disambut dengan meriah oleh warga masyarakat Solo khususnya yang mencintai beliau. Dan tentu pada saat proses itu kan kami juga yang perlu kami pertimbangkan kan faktor keamanan juga ya. Jadi alhamdulillah teman-teman dari TNI Polri sudah bisa membackup acara itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu setelah beliau menjadi warga negara biasa tapi istimewa karena kan beliau kan mantan presiden, sehingga tentu prosedur keamanan pun tetap ada ya. Dan itu yang memang ya, beliau kan tokoh di Indonesia juga, sehingga keberadaan beliau di Solo ataupun di mana saja kan pasti menjadi atensi dan perhatian semua orang ya. Bahkan setelah itu kan saya kan baru sekali ketemu, yaitu pada saat saya mendampingi kalau tidak salah duta besar UEA dan menteri apa saya lupa, tapi ketemu mengantar beliau, tapi saya tidak sempat ngobrol dengan beliau, cuma saya hanya mengantar pejabat UEA itu untuk beliau. Dan memang setelah itu kan kami juga tidak sempat bertemu ya, karena beliau kan kesibukannya luar biasa ya, termasuk pada momen-momen sekarang itu kan beliau juga sibuk di pilkada ya. Ya apapun yang beliau lakukan terhadap pilkada ini kan itu kan hak setiap warga negara ya. Jadi yang membedakan kan beliau mantan presiden ya. Memang perlakuannya harus istimewa. Melihat terkait dengan pilkada ya sah-sah saja sih sebagai warga negara. Tidak hanya presiden, tidak hanya mantan presiden, mantan kepala daerah pun bisa boleh saja kok ikut-ikut kampanye. Menurut saya seperti itu wajar ya. Ada pertanyaan lain? Waktu nanti 27 November kan sudah punya KTP dan hak pilih. Oh iya. Pihak wali kota atau pemerintah Kota Solo tidak ada keistimewaan atau biasa aja atau bagaimana? Saya pikir ya biasa aja lah. Ya sesuai dengan prosedur lah. Daftar urut pertama misalkan ya sudah urut aja. Saya pikir beliau juga mungkin nggak mau diistimewakan, harus didahulukan. Mungkin seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat saja nanti seperti apa, karena nanti kalau itu kan KPU ya nanti yang akan menyiapkan ya. Jadi, kalau kami nanti kan hanya di des pilkadanya. Sudah ada informasi Pak, mau nyoblos di mana Pak? Jadi kepastiannya di sini atau di Jakarta atau Setahu saya di sini sudah pindah TPS. Setahu saya. Iya. Karena di TPS 12. Ya mungkin ya. Saya lupa nomornya, tapi sudah pindah. Ada pertanyaan lain? jauh ini kerasan Pak di
di Solo, Pak? Kerasan Alhamdulillah banget. kerasan, hampir jarang Pulang. pulang. Oh gitu. Iya, kalaupun pulang mampir itu karena ada penugasan, misalkan ada rapat di provinsi, tapi saya nggak nginep terus setelah selesai saya mampir sebentar. Ya. Itu Paling bisa juga dihitung aja saya tidur di Semarang itu hanya mungkin dua kali. Itu pun karena paginya sudah rapat gitu. Iya, jadi lanjut. Kerasan saya di sini enak ya. Kalau dibanding dengan Semarang gimana, Pak? Apanya? Suasananya gitu. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih ya, cuma di sini kan tugas saya kan sebagai penjabat wali kota sehingga lebih sibuk, lebih dinamis, bahkan malam pun masih ada aktivitas. Kalau secara umum ya nggak ada perbedaannya, itu cuma sini. Solo tuh selalu ada event Sabtu Minggu, bahkan kelas nasional ya, lalu ada acara event-event apa. Dan kedua saya lihat terutama di Car Free Day ya, Car Free Day-nya itu saya lihat luar biasa. Ramai. Jadi tidak hanya sekedar Car Free Day orang-orang jalan-jalan sehat, tapi di situ pasti ada event ini, ada event itu, ada event ini. Nah itu yang membedakan Solo dengan yang lainnya. Sejauh ini selain perjalanan dinas yang resmi, Pak, Pak Doni sudah pergi belusukan kemana aja di Solo ini? Bukan ya, di luar yang resmi, Pak. Mungkin Oh iya sendiri gitu, ingin kemana jalan-jalan. Kalau bukan belusuan sih ya, tapi saya mengunjungi kantor kelurahan gitu tuh. Kantor kelurahan lihat. paling kalau yang pelayanan. tidak resmi itu kulineran loh Mas. Kuliner, Nah, iya. itu yang lebih pada kalau busukane tak kira ya karena memang waktunya itu padat Pak ya. Padat ya. Harus pakai seragam Saya gitu, pernah bukan belusuan sih ya, tapi ke TPA Putri Jempo pas kebakaran saya langsung ke sana dan sebagainya. Ya, Nanti sehabis corona dari sini kembali lagi ke tempat semula. ye, Kenapa Pak Anton di sana di provinsi? sebagai Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Kepala Inspektorat Jawa Tengah Pak. Kepala Inspektorat itu istilahnya inspektur, Nah, iya. gitu. Awas. Pengawas. Terus gini Pak, terakhir sebelum kita tutup podcast pada malam kali ini, pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Doni kepada OPD, kepada masyarakat, dan kepada lainnya terkait dengan pembangunan kota Solo ini dan pencoblosan besok pada tanggal 27 November. Ye, kepada Pemkot dulu ya. Ya. Jadi yang pertama kepada para pejabat dan seluruh ASN yang bekerja di pemerintah Kota Surakarta selalu meningkatkan profesionalisme, kemudian meningkatkan pelayanan publik, dan yang paling penting karena kemarin Kota Surakarta sudah ditetapkan sebagai kota anti korupsi oleh KPK, maka jangan ada pungli apalagi korupsi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kepada masyarakat Kota Solo, karena slogannya adalah Spirit of Java, atau kata lainnya tuh jiwanya Jawa ya. Jadi dan sebagai kota budaya ya tentu dengan ditunjang oleh potensi budaya, kemudian keramah tamahan masyarakat Solo, dan ada UMKM, kemudian kuliner dan sebagainya, maka potensi-potensi itu untuk selalu digerakkan lagi, dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat Solo yang ada. Itu penting sekali karena dengan kehadiran masyarakat, roda ekonomi UMKM itu berjalan bagus, otomatis nanti Solo itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi bergerak dinamis, karena seperti kita ketahui bahwa roda ekonomi rakyat kecil melalui UMKM itu bagus, yang lainnya itu akan mendongkrak nilai ekonominya seperti pertumbuhan ekonomi. Kemudian masih ada satu lagi yang Pemkot itu untuk selalu menggali potensi PAD. Nah, ini penting sekali. Kenapa saya katakan ini? Karena APBD-nya Kota Surakarta kan tidak, saya lupa angkanya persis ya, tapi PAD-nya itu memang perlu didongkrak lagi agar bisa untuk menunjang pembangunan yang ada di Kota Surakarta.
Kalau kita lihat hotel penuh terus, UMKM juga bagus, kemudian parkir Rame. hampir tidak ada yang kosong ya, selalu ramai ya. Tinggal bagaimana tata kelolanya itu sehingga PAD itu bisa meningkat dan tentu bisa mendongkrak untuk pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Surakarta. Apakah Pak Doni dalam tanda petik prihatin dengan masih minimnya PAD yang ada di Kota Solo ini sehingga perlu digenjot didongkrak untuk pembiayaan pembangunan di sini, Pak? Ya, sebetulnya bukan minim ya, tapi perlu menggali potensi lagi atau nama lainnya adalah ekstensifikasi PAD. Jadi perlu digali lagi sumber-sumber PAD yang ada. Dan yang kedua, PAD yang sudah ada itu perlu diintensifikasikan PAD-nya lagi karena saya lupa rasanya kan belum sampai dengan sekarang belum mencapai target ya. Nah, semoga di bulan November Desember itu bisa genjot lagi sehingga target syukur-syukur bisa terlampaui. Sektor apa saja Pak yang bisa digenjot, yang bisa diekstensifikasikan gitu? Ya, jadi satu pajak parkir itu perlu digenjot lagi. Dan yang kedua kayaknya pajak hotel dan restoran. Itu sebenarnya sudah tinggi, tapi itu secara kasat mata itu kan kayaknya kan situ selalu full penuh ya. Mungkin perlu diintensifikasikan lagi biar PAD-nya tuh sesuai dengan ini potensi yang ada. Tidak mudah, tapi ini butuh upaya keras. Terus restribusi destinasi wisata itu gimana, Pak? Saya kurang memperhatikan ya, apakah retribusi itu ada. Tapi kalau di tempat wisata yang jelas itu kan ada retribusi untuk karcis masuk. Tapi saya nggak tahu apakah itu dikelola oleh pihak ketiga atau tidak. Saya belum sampai ke sana. Kemudian biasanya di tempat objek wisata itu kan ada namanya pajak parkir. Karena dikelola pihak ketiga. Tinggal bagaimana sharing antara pihak ketiga dengan kontribusi kepada kota. Ini yang mungkin perlu didalami lagi. Terus dari kacamata inspektorat apakah ada nyuwun sewu Pak kebocoran yang perlu ditambal, dibumputi sehingga PAD ya enggak artinya kan dari kacamata artinya kan Pak Doni kan di sini masih PJS itu artinya ada enggak temuan ada kebocoran sehingga perlu disumpeli biar tidak saya belum sampai ke arah sana ya karena saya juga belum ada informasi atau laporan terkait dengan kebocoran sampai dengan 2 bulan saya di sini. Tapi saya yakin karena MCP Korsubah KPK itu kan juga memantau dan mengawasi penerimaan PAD. Karena diawasi KPK tentu diharapkan tidak ada kebocoran. Tinggal bagaimana adalah intensifikasi sama ekstensifikasi PAD lebih dioptimalkan. Jadi kalau misalkan Pak Langgeng ya, ke restoran kan sekarang ada banner itu bahwa pajak restoran ini diawasi oleh KPK. Ya, itu sebenarnya bagian dari pencegahan korupsi dari sektor pajak atau retribusi biar tidak bocor. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah kota termasuk mungkin bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Yang penting jangan main mata Pak ya. Jangan main mata, karena diawasi kan. Ya. Dan kalau PAD tinggi kan yang senang itu kan bukan pemerintah kota tapi masyarakat juga ya. Terus ada enggak Pak aglomerasi itu gimana Solo sebagai pusat dari aglomerasi ini ada satu pendapat atau masukan Pak? Ada. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Kadin Kota Surakarta. Dari Kadin menawarkan konsep aglomerasi Solo Raya. Saya pikir sebetulnya aglomerasi itu bukan sesuatu yang baru ya di dunia pemerintahan dan dunia ekonomi karena sudah diatur juga di dalam regulasi yang ada. Tinggal bagaimana apakah aglomerasi itu bisa diterapkan dengan baik atau tidak, karena itu komitmen tidak hanya oleh satu kepala daerah tapi oleh beberapa kepala daerah yang nanti misalkan gabung di dalam aglomerasi. Waktu itu saya memberikan sambutan bahwa aglomerasi itu akan efektif jika jadi yang pertama ada dukungan dari beberapa kepala daerah yang tergabung dalam satu aglomerasi.
Dan yang kedua, kalau sudah ada komitmen bersama, ya ada regulasi yang memayungi itu. Karena kalau nggak ada regulasi yang memayungi, nggak bisa jalan. Itu penting. Ya. Yang ketiga, kalau sudah ada komitmen bersama antar kepala daerah, ada regulasi yang memayungi, regulasi yang sifatnya mungkin lokal ya. Yang ketiga adalah ini kan sebentar lagi pemilihan kepala daerah. Ya. Tentu ada kepala daerah yang terpilih. Nah, kewajiban kepala daerah terpilih itu paling lambat 6 bulan itu kan harus sudah selesai menyusun RPJMD. Ya. Nah, tentu konsep aglomerasi ini Bisa harus dimasukkan, dimasukkan Pak, ke ya. RPJMD. Tidak hanya oleh wali kota Surakarta misalkan, tapi ya oleh bupati yang sekitar Solo Raya. Tapi tentu untuk menuju ke RPJMD ya harus duduk bersama dulu antar kepala daerah itu tadi. Ya. Ini konsep ini bagus, tapi mau dibawa kemana? Ya. Karena konsep bagus itu nggak ada artinya kalau hanya Tidak sekedar jauh. konsep. Ya. Jadi nanti kayak tesis. Ya. Yang bagus itu bagaimana bisa dieksekusi, bisa diimplementasikan. Berarti ini momen pilkada ini momentum yang bagus Pak ya untuk mengaplikasikan Makanya kemarin kami mengikuti ya. debat publik paslon tuh ada satu materi tentang aglomerasi. Iya, iya. Tinggal bagaimana nanti aglomerasi ini kan sebenarnya bagus ya, bagaimana pemberdayaan lokal. Jadi contoh kecilnya gini, Solo itu kan tidak punya tempat produksi ya, tapi kota jasa, kota perdagangan. Kabupaten sekitarnya ada tempat produksi, misalkan produksi jajan-jajan, dia dikemas di sana, diproduksi di sana kabupaten. Tapi di sana pembelinya kan mungkin tidak sebanyak di Solo, nah, itu bisa dibawa ke sini. Nah, kemudian contoh lagi transportasi, itu juga tidak hanya di lokal Surakarta saja, tapi mungkin bisa sampai sana. Jadi sebenarnya banyak konsep-konsep aglomerasi, termasuk aglomerasi di bidang pariwisata ya. Misalkan perhotelan. Misalkan ya ada wisata di salah satu kabupaten di sekitar Solo Raya di sana, tapi mungkin nginepnya di Solo. Jadi setiap ada kunjungan wisatawan dari luar negeri, itu sekali ke sini tuh konsepnya tidak hanya sampai di Surakarta, tapi harus dibawa ke wisata di Kabupaten S, Kabupaten Y, nanti nginepnya di sini. Nah, itu kan berarti kan ada multiplier effect ya, wisatawan di kabupaten sini ya, jadi sekitarnya itu mendapatkan. Terus kalau yang terkait dengan perusahaan manufaktur itu gimana Pak untuk dari kacamata aglomerasi? Ya sebenarnya itu juga bisa sebagai kelengkapan aglomerasi, karena aglomerasi itu banyak sekali sih, sepanjang memang tadi saya katakan bagaimana komitmen kepala daerah, kemudian bagaimana para kepala daerah itu bisa mengimplementasikan kebijakan untuk misalkan meningkatkan produksi manufaktur. Gak hanya manufaktur, macam-macam lah yang bisa digagas dan dikembangkan. Dari gagasan maupun ide yang cukup bagus dari Kadin itu, Pak Doni optimis nggak bahwa aglomerasi di Solo Raya ini bisa jalan seperti yang diharapkan? Kemarin Kadin itu sudah memberikan konsep bagus sekali sebetulnya. Ada peta jalan juga Pak ya? Ada ya, ada roadmapnya juga, bahkan sudah bikin aplikasi tentang aglomerasi. Jadi ketika kita mau mengunjungi itu sudah di Kota Surakarta ada ini, Kabupaten Klaten ada ini, Kabupaten Sragen ada ini, Kabupaten Karangan ada ini, sudah lengkap semua peta jalannya itu. Nah, tinggal bagaimana itu bisa ide-ide yang bagus dari Kadin ya, sebagai stakeholder mitra kerja Pemkot atau Pemda itu bisa diterima dengan baik oleh para kepala daerah. Itu bisa nggak Pak, artinya dengan beda-beda baju kepala daerah ini dari partai ini dengan menyatukan seperti itu, ego sektoral, ego sentris dari kepala daerah bisa ditepis enggak? Artinya biar aglomerasi ini bisa jalan gitu. Ya, jadi gini, ketika seseorang sudah menjadi kepala daerah itu kan dia menjadi harus berdiri di atas semua golongan, di atas. Jadi dia berbicara bukan mewakili rakyat, tapi dia sudah mementingkan kepentingan rakyat. Jadi harus ditinggalkan semua warna-warna baju itu. Ketika itu konsep gagasannya bagus, ya harusnya bisa diterima dengan baik. Yang penting kan itu. Jadi makanya saya katakan komitmen kepala daerah itu penting. Karena kan itu
itu tujuannya kan untuk rakyat ya. Kan tentu tidak bisa dibedakan tuh mau rakyatnya siapa kan nggak ada. Yang penting ketika jadi kepala daerah itu ya dia bapaknya semua warga masyarakat yang ada di sana. Oh. Iya, Pak. Ada tambahan? Terkait aglomerasi juga. Kalau Surakarta ini kan dulu sempat ada status daerah istimewa Surakarta. Itu kira-kira Tahun berapa itu? itu tahun setelah merdeka, Pak. Setelah Jadi merdeka ya. setelah merdeka, sempat jadi daerah istimewa Surakarta dan membawai beberapa kabupaten yang ada itu. Iya. Atur Itu suwun. kira-kira kalau misalnya Pak Doni gimana pandangan misalnya wacana di situ Aglomerasi. diberikan lagi gitu. Itu kan juga hampir sama dengan aglomerasi juga, tapi mungkin Oh, daerah dengan daerah istimewa. Saya pikir beda ya. Jadi aglomerasi itu kan konsep ekonomi kawasan ya. Jadi kawasan tidak sampai kepada sebuah Kebijakan kekhususan. politik. Ya. Ya, kebijakan politik atau kekhususan. Jadi ya sebetulnya kalau dulu ada namanya karesidenan itu sebenarnya situ. Jadi karesidenan ini itu kan akomodasinya di satu karesidenan. Sekarang berubah jadi karesidenan. Nah, sebetulnya yang aglomerasi kemarin itu kan yang bergabung, yang direncanakan mau bergabung dalam satu konsep kawasan itu kan Bakor karesidenan Surakarta. Bakorwil Surakarta. Yang namanya disingkat apa? Bakorwil. Nah, Subo Suko Wonosraten. Ya, itu. Betul, ya itu. Jadi nggak sampai ke, ya, jadi lebih banyak aglomerasi itu konsep pengembangan kawasan ya, kawasan tidak hanya ekonomi sih, macam-macam termasuk infrastruktur dan sebagainya. Gitu aja, terima kasih. Nggih. Cukup panjang penjelasan Pak Doni dari awal sampai akhir, tak terasa waktunya sudah berapa menit Mas? Sudah lebih dari setengah jam ya. Nah, ini terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Langgeng. Selaku warga Surakarta, warga Solo Raya, saya berharap Pak Doni bisa sukses lagi di tempat yang baru dan kesan-kesan yang didapat di Solo Raya ini bisa dibawa sampai tua nanti dan tidak akan lupa Pak ya, bahwa saya pernah jadi PJS, jadi wali kota di Solo itu, walaupun hanya 2 bulan. Cukup sekian Pak Doni, terima kasih sekali dan sekian.